Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 556. Kenshin yang dimarahi Sarah dan teman-temannya, karena tak terima ditegur orang lebih rendah darinya. Sarah pun menghina Kenshin dengan hebatnya, mengata-ngatain Kenshin seorang pemulung rongsokan. Di tengah itu si Iwan dan Pak Andi sudah merasa janggal sekali, karena sudah setengah jam lebih Kenshin tak juga kembali. Malah terdengar handphonenya Kenshin berdering. Handphone Kenshin yang ditaruh di meja itu mendapat telepon dari istrinya Kaori. Pak Andi yang melihatnya, sampai tak berani mengangkatnya. Pak Andi pun berkata, "Oh ya Mas Iwan," yang menjawabnya saja. "Saya segan kalau yang bicara, karena nanti pasti ditanya tentang tuan muda." Iwan pun mengiyakan dan mengangkatnya. "Halo Mbak Kaori." Kaori terkejut dirinya. "Loh kok Mas Iwan yang menjawab? Memangnya di mana ya Kenshin?" Iwan pun membalasnya, "Oh itu Mbak Kaori. Kenshin tadi keluar katanya membuang sampah sebentar, tapi belum kembali. Nanti kalau sudah balik saya beritahukan." Kaori pun menyahutnya, "Oh gitu ya Mas Iwan, baiklah. Nanti saya akan telepon lagi." Pembicaraan itu pun selesai. Iwan bisa bernafas lega, dan Iwan pun berkata, "Pak Andi, kalau gitu saya tak cari Kenshin di luar. Barangkali dia ngopi di warung." Pak Andi pun berkata, "Kalau gitu kita sama-sama saja Mas Iwan." Pak Andi pun ikut mencari Kenshin. Mereka berdua keluar rumah. Putri pun melihatnya, dan Putri bertanya, "Lo ayah mau kemana memangnya?" Teman-temannya Putri melihat Pak Andi. Mereka menyapa dengan tersenyum, termasuk melihat Iwan pula, dan Pak Andi yang ditanya Putri menjawabnya, "Oh ya Putri, apa kamu tidak melihat tuan muda di sini tadi? Apa kamu dipesanin kemana?" Putri menjawabnya, "Saya belum melihatnya ya. Kan tadi Mas Kenshin itu ada di dalam." Teman-temannya Putri pun mendengarnya. Ada seseorang yang dipanggil tuan muda. Mereka pun bertanya-tanya, memangnya siapa orangnya? Dan salah satu temannya Putri berkata, "Oh itu Putri, aku tadi melihat laki-laki yang keluar dari rumahmu, membawa bak sampah lalu berjalan ke arah situ." Pak Andi pun menjawabnya, "Oh gitu, jadi tuan muda berjalan ke sana." Pak Andi dan Iwan pun langsung mencarinya. Sedang Putri ditanya temannya tentang siapa yang lagi dicari. Sementara itu di lain tempat, Sarah yang marah-marah karena tak terima atas keinginannya yang tak dikabulkan ayahnya. Sarah mendapat nasihat lagi dari Kenshin. Kenshin itu berkata, "Bamba jadi anak kok nggak ada sopannya, nggak ada terima kasihnya. Ibu bapaknya sudah merawat dari kecil, sekarang sudah kaya malah jadi lupa. Terlebih mau melaporkan ke polisi segala. Kayak berita-berita di TV saja. Ada kasus anak yang melaporkan hukum orang tuanya sendiri. Sadar Mbak, jangan demi harta, lantas Mbaknya jadi anak durhaka." Waduh, Kenshin lagi-lagi berkata menasehati Sarah secara langsung, hingga membuat Sarah makin emosi. Sarah pun bilang, "Lu lihat dirimu sendiri, ngaca di cermin. Lu sadar dengan siapa kamu bicara? Gua ini orang nomor 2 di perusahaan besar." Sarah menunjukkan kartu namanya ke Kenshin, beserta jabatannya yang tinggi. "Ini lu lihat gua siapa? Pemulung kayak lu nggak bakal bisa kayak begini. Jadi lu diam saja, jangan ikut bicara." Pakai menasehati orang kaya, Kenshin menyahutnya, "Emang Mbaknya nggak pernah miskin ya? Kaya itu ada di hati Mbak. Orang banyak duit pun bisa dibilang miskin kalau dia tak bahagia dan suka merendahkan orang. Kalau kaya harta saya juga punya. Perusahaan pun ada puluhan. Tapi saya tak pamerkan hal itu. Mending hidup sederhana tapi senang." Roni pacarnya Sarah, serta pula teman-temannya, jadi tertawa terbahak-bahak. Roni pun bilang, "Sudah Sarah, kamu jangan meladeni orang yang gila. Ngomongnya aja melantur, nanti kamu ikut-ikutan tertular olehnya." Sarah pun menjawabnya, "Memang dasar pemuda pemulung ini gila. Sudah gua anggap lu orang tawaras. Gua nggak perlu bicara denganmu lagi. Buang-buang waktu saja." Kemudian Pak Darmin berkata, "Oh ya Nak Kenshin, apa Nak Kenshin besok ada waktu? Bapak mau minta tolong sebentar." Maksudnya Nak Kenshin mau saya ajak ke tanah desa, mencabut rumput di pinggir-pinggirnya. Kenshin menjawabnya, "Oh bisa Pak Darmin. Memang di desa mana dan jam berapa ya Pak Darmin?" Pak Darmin pun menjawabnya, dengan menyebut alamatnya. Terkejut Kenshin dibuatnya. Alamat desa itu berada tak jauh dari lokasi tempatnya.
tempat pembangunan mega proyek milik ayahnya. Kenshin langsung menyahutnya. Lo apa tanah Pak Darmin? Berdekatan dengan desa yang subur itu, yang penduduknya pandai bertani. Pak Darmin pun terkejut mendapat tanya dari Kenshin. Beliau pun menjawabnya, lo nak Kenshin kok tahu? Ada desa yang terkenal itu. Kenshin membalasnya, oh itu Pak Darmin. Kebetulan saya punya teman yang kerja cleaning service di sana. Dan tempo hari saya berkunjung ke situ. Kenshin pun tak bercerita kalau ada proyek besar yang dikerjakan. Itu adalah milik ayahnya. Sarah pun mendengarnya. Bapaknya mengajak pemuda itu ke tanah desa yang sedang dimaksudnya. Sarah pun khawatir jadinya kalau benar-benar tanah itu akan diberikan. Dan Sarah berkata, ya bagus Pak, kalau gitu besok saya ke sana saja. Sekalian akan membawa notaris. Teman-teman Sarah akan membelinya. Roni pacarnya pun berkata sama. Dan Sarah pun memutuskan, baik Bapak, besok Sarah akan ke sana. Bapak harus mau menjualnya. Sarah pun berpamitan sambil bicara ke Kenshin. Helu pemuda tak punya dan orang gila. Tolong bujuk bapakku nanti. Kalau mau menjual tanahnya besok, lu akan aku beri uang. Kenshin pun tersenyum saja. Sarah belum tahu besok seperti apa. Kalau di desa itu, ada mega proyek yang lagi dikerjakan. Penanggung jawabnya adalah Kenshin, pria yang sekarang ada di depannya. Sarah pun lalu naik mobilnya, bersama pacar dan teman-temannya, meninggalkan tempat itu. Sementara si Iwan dan Pak Andi belum menemukan Kenshin di mana. Mereka mencari-cari dan bertanya, tapi tak juga menemukan. Hingga Iwan pun kembali. Begitu pula dengan Pak Andi. Sedang Kenshin sendiri, kini berjalan menyeberang jalan raya. Kenshin pun akhirnya sampai. Putri pun langsung berdiri, menghampiri Kenshin sambil berkata, lo Mas Kenshin dari mana saja ya? Dicari-cari ayah sama Mas Iwan. Teman-temannya Putri pun melihatnya. Mereka mengira Kenshin adalah pacarnya Putri. Kemudian Iwan dan Pak Andi keluar, langsung menemui Kenshin. Iwan pun bertanya, waduh bro, lu dari mana memangnya? Kita khawatir rasanya, kalau lu diculik orang atau kesasar di jalan. Iwan bercanda sambil berkata itu. Kenshin menjawabnya, oh ini Iwan, tadi aku mengantar orang tua, mendorong gerobak sampah sampai ke rumahnya. Pak Andi pun menyahutnya, apa orang itu tuan muda? Namanya Pak Darmin. Kenshin membalasnya, iya benar Pak Andi. Saya tadi ke rumahnya bapak itu, membantu memasukkan plastik-plastik bekas. Dan mau kembali tapi malah disuruh mampir sebentar. Jadinya agak lama di rumah Pak Darmin. Kenshin pun melanjutkan bicara, oh ya Wan, besok ikut aku di desa proyek itu. Aku ada kepentingan di sana. Mau membantu Pak Darmin. Ternyata Pak Darmin punya tanah di sana. Aku diminta untuk melihatnya. Pak Andi pun rada terkejut dibuatnya. Pak Darmin tukang sampah di sini. Punya lahan di sekitar desa itu. Tapi Pak Andi belum tahu masalahnya. Begitu pula dengan Iwan. Kenshin hanya mengajak seperti biasa. Iwan pun langsung setuju saja. Dan Kenshin melanjutkan kerja, masuk ke rumahnya Pak Andi. Melewati teman-temannya Putri. Setelah Kenshin masuk ke dalam, Putri pun langsung ditanya oleh salah satu temannya, Putri memangnya siapa ya cowok itu? Sampai ayahmu menghormati begitu. Apa itu pacar kamu? Putri pun menjawabnya, oh itu bukan teman-teman. Tapi dia atasan ayahku. Dia itu tuan muda. Temannya Putri terkejut semua. Seorang atasan ayahnya, bersih-bersih di rumahnya, ikut membuang sampah. Mereka pun penasaran dibuatnya. Langsung menatap ke dalam rumah. Ingin melihat wajah Kenshin. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di ke YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya